Aksi kejar-kejaran mewarnai razia penyandang masalah kesejahteraan sosial di Gambir, Jakarta tadi pagi. Seorang pemulung bahkan marah-marah saat diamankan petugas. Petugas Satpol PP dan Sudin Sosial Jakarta Pusat berlarian mengejar dua pengamen yang kabur saat akan diamankan di Gambir, Jakarta Pusat. Meski harus mengeluarkan tenaga ekstra, petugas akhirnya berhasil mengamankan para pengamen. Selain pengamen, petugas juga menyasar gelandangan, pengemis, orang dengan gangguan jiwa, dan pemulung. Seorang pemulung sempat marah-marah karena tak terima gerobaknya ditinggal begitu saja. Anak pilih saya siapa yang makanin? Oh nggak bisa begini caranya Pak. Razia digelar karena maraknya penyandang PMKS di ibu kota. Selain itu, mereka dinilai meresahkan karena kerap meminta uang kepada warga. Ada beberapa titik di wilayah kita sangat meresahkan, terutama pengguna ruko atau pengguna jalan di titik lampu merah. 21 PMKS diamankan petugas dalam razia ini. Mereka nantinya dikirim ke panti sosial untuk dibina dan mendapatkan vaksin COVID-19. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Polisi menyelidiki penyebab tabrakan dua bus Transjakarta yang membuat dua orang tewas di Jalan MT Haryono Senin lalu. Istri sopir bus turut diperiksa untuk mengetahui rekam medis sopir. Dirlantas Polda Metro Jaya terus menyelidiki penyebab tabrakan dua bus Transjakarta yang menyebabkan dua orang meninggal dunia di Jalan MT Haryono, Jakarta. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara dan akan memeriksa sejumlah saksi, termasuk istri sopir yang tewas saat kecelakaan, untuk mengetahui rekam medis sopir bus. Dugaan sementara kecelakaan Transjakarta ini karena sopir bus mengantuk. Pemprov DKI Jakarta akan mengevaluasi insiden tersebut supaya kejadian serupa tidak terulang. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran yang baik bagi kita semua untuk hati-hati. Memang harus dipahami, jadi supir bus Transjakarta itu berat. Kenapa berat? Tahu kenapa berat? Bawahnya karena gede. Dalam koridor yang sama lurus dia. Jadi kalau jadi supir itu lurus, kiri kanan ada pembatas, itu sangat membosankan, sangat menjenuhkan. Dan itu wajar ya, lebih cepat ngantuk dibandingkan kita di jalan-jalan biasa. Sebelumnya dua bus Transjakarta bertabrakan di Jalan MT Haryono, Jakarta Timur Senin pagi. Bus Transjakarta yang sedang berhenti di halte ditabrak dari belakang oleh bus Transjakarta lainnya dengan kecepatan cukup tinggi. Lebih dari 30 orang terluka dan 2 orang meninggal dunia, termasuk sopir bus tersebut. 5 korban luka masih dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta, sementara 2 korban jiwa telah dibawa pihak keluarga. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kecelakaan LRT di jalur layang ruas Munjul Cibubur, Jakarta hingga kini masih menunggu evakuasi tim KNKT. PT Industri Kereta Api Inka memutuskan untuk menarik kembali rangkaian kereta LRT Jabodebek yang kecelakaan. Dua LRT Jabodebek yang mengalami kecelakaan di jalur layang ruas Munjul, Cibubur, Jakarta Timur masih berada di atas rel dan menunggu evakuasi tim Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Menurut keterangan PT Inka, kecelakaan diduga karena salah satu LRT melaju dengan kecepatan di atas standar saat diarahkan untuk berpindah jalur. Karena itu terdapat indikasi kelalaian masinis dalam insiden ini. Itu jauh-jauh lah 10 kilo, ini kan paling juga 1 kilo paling jauh. Tadi untuk kondisi kereta yang tabrakan ini yang rusak apa aja? Kabinnya pasti lah, kabinnya. Sementara kabin aja dulu ya, kabinnya. Ya lumayan lah, tapi kan nggak nanti kan ya itu makanya setelah nanti mungkin tim investigator selesai sudah terindikasi bla 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 bla, kami diizinkan narik, saya tarik ke Madiun gitu, kita benerin lagi di sini.
Senin siang, kereta lintas rel terpadu atau LRT Jabodebek jurusan Cibubur Ciracas tabrakan saat tahap uji coba di kawasan Munjul, Cipayung, Jakarta Timur, tepatnya di atas tol Jagorawi kilometer 12.600. Kedua kereta mengalami kerusakan pada bagian gerbong depan. Petugas yang berada di lokasi langsung mengecek gerbong yang alami kerusakan. Saat kejadian tidak ada penumpang di dalam LRT. Sementara masinis yang mengoperasikan LRT mengalami luka ringan dan dilarikan ke Rumah Sakit Meilia Cibubur. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi, hujan yang mengguyur wilayah Jakarta membuat sejumlah jalan tergenang. Salah satunya di permukiman Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta, ketinggian air mencapai 30 cm. Permukiman warga di 2 RW di Petogogan, Jakarta kembali tergenang. Genangan air kerap muncul di kawasan Petogogan selain karena tingginya curah hujan, juga karena rumah warga yang dekat dengan bantaran Kali Krukut. Meski demikian, warga tetap memutuskan untuk bertahan di rumah. Sementara siang tadi, hujan juga mengakibatkan munculnya genangan air setinggi 50 cm di Jalan DI Panjaitan dari arah Cawang menuju Pulau Gadung. Genangan terjadi lantaran buruknya drainase. Sejumlah petugas dari Sudin Sumber Daya Air berusaha mengatur kendaraan agar tidak melintas ke jalur yang tergenang. Beberapa kendaraan yang nekat menerobos genangan mengalami mogok mesin. Hujan deras yang mengguyur kawasan hulu Sungai Ciliwung kemarin malam membuat sampah di pintu air Manggarai menumpuk. 2 alat berat diturunkan untuk mengevakuasi sampah. Material sampah seperti sampah rumah tangga, bambu, kayu hingga sampah plastik menumpuk di pintu air Manggarai Menteng, Jakarta Pusat. Menumpuknya sampah ini karena hujan yang mengguyur wilayah hulu Sungai Ciliwung sehingga sampah terbawa aliran air Sungai Ciliwung. Petugas UPK Badan Air Provinsi DKI Jakarta mengerahkan 2 unit alat berat serta sejumlah truk untuk mengevakuasi sampah. Diperkirakan sampah yang menumpuk ini mencapai 166 meter kubik. Kesulitannya sih cuman kalau misalkan di hari biasa gini mungkin lebih banyak kendaraan yang berlalu lalang, jadi rada susah untuk koordinasi dengan kendaraan yang ada gitu kan. Sebanyak 166 meter kubik sampah yang menumpuk langsung dievakuasi oleh petugas menggunakan 2 unit alat berat dan dibawa ke tempat pembuangan sampah terpadu Bantar Gebang. Dari Jakarta, Randi Sanjaya, iNews melaporkan. Warga Kelurahan Cilowong, Serang, Banten memprotes pengiriman sampah dari Kota Tangerang Selatan. Aksi protes dilakukan warga dengan membuang muatan truk sampah di kantor kelurahan dan kecamatan. Seperti inilah kondisi tumpukan sampah di halaman kantor Kelurahan Cilowong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Banten. Hingga siang tadi belum ada upaya pembersihan sampah yang menggunung. Bau busuk sampah menyebabkan aktivitas di kantor kelurahan dihentikan sementara. Sebelumnya warga Kelurahan Cilowong memprotes kiriman sampah dari Kota Tangerang Selatan yang mencapai 400 ton per harinya. Dalam aksi protes ini, warga mengadang truk sampah dan memaksa supir membuang muatannya di halaman kantor kelurahan. Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang mengaku belum membersihkan tumpukan sampah lantaran warga memaksa agar sampah itu dibiarkan sebagai bentuk protes. Ada salah satu RW yang mencegah untuk diangkut kembali pengangkut sampah yang ada di sini. Jadi pemerintah nurut sama warga nih Pak? Artinya bukan pemerintah nurut sama warga, mungkin nanti ada koordinasi lagi antar pemerintah dengan warga. Warga Kelurahan Cilowong menuntut Pemkot membatalkan kerjasama pembuangan sampah dari Tangerang Selatan ke Kota Serang. Pasalnya, hal ini dinilai merugikan dan tidak ada kejelasan kompensasi bagi warga setempat. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriyandi, iNews melaporkan. Pemerintah menetapkan cuti bersama Natal 24 Desember ditiadakan. Informasinya usai jeda berikut.